Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Aris. Ini di mata pelajaran listrik. Pagi ini kalian harus cermati betul apa yang nanti saya sampaikan terkait dengan sistem pengapian elektronik. Ya, bisa dilihat bahwa ada sistem pengapian elektronik. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai pengapian elektronik semi elektronik. Jadi pengapian elektronik ada 3, semi elektronik, full elektronik, dan CDI. Nah, kita lihat dulu yang pengapian semi elektronik. Prinsip dasarnya seperti yang kemarin saya sampaikan, ya. Kalau di sini komponen picunya masih menggunakan kontak pemutus atau platina dengan transistor jenis PNP, ya. Ini bisa diperhatikan. Ini ada platina yang ketika mesin berputar itu ada cam. Nah, cam ini nanti akan membuka dan menutup platina sesuai dengan putaran mesin, ya. Kontak pemutus berfungsi untuk memberikan dan memutuskan tegangan picu ke saklar transistor. Kontak pemutus ini kita disebut dengan platina, ya. Lebih mudahnya seperti itu. Cam berfungsi untuk mendorong kontak pemutus agar terbuka sehingga arus yang masuk ke basis transistor dapat terputus. Ya. Kemudian di sini ada transistor, ada 3 buah terminal, emitor, basis, dan kolektor. Arus picu itu ada di emitor dan basis yang warna merah, ya. Jadi ketika platina ini menutup, maka akan terjadi aliran arus dari emitor, basis, kontak pemutus, massa. Sehingga ketika terjadi arus picu ini, maka arus yang warna biru akan on, disebut transistor on. Dari emitor menuju ke kolektor. Jadi transistor itu on jika arus dari emitor menuju basis. Itu. Kemudian arus dari emitor ini akan menuju ke kolektor jika ada arus picu, disebut dengan transistor on. Prinsip kerjanya seperti itu. Ya. Oke, kita lihat rangkaiannya. Nah, jika kita belajar mengenai kelistrikan otomotif, nanti kalau di luar itu biasanya banyak sekali kegiatan yang terkait dengan pengapian ini di luar, bengkel terutama, ya. Itu sangat bermanfaat sekali, tapi harus mau untuk membaca diagram rangkaian. Ini namanya wiring diagram. Ya, namanya wiring diagram. Oke. Sekarang silahkan dibuka buku casismu, kemudian dengarkan, tulis apa fungsi dari berbagai macam komponen ini. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu, one by one. Ya, yang pertama. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik yang diperlukan oleh sistem pengapian. Oke ya, paham ya. Jadi komponen yang pertama, saya ulangi. Dicatat dengan baik. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik yang diperlukan oleh sistem pengapian. 2. Fuse atau sikring berfungsi untuk pengaman rangkaian sistem pengapian. 2 ya, ini komponennya. Tadi yang pertama ini, simbolnya seperti ini. Yang ini yang kedua. 3. Kunci kontak berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus ke koil, atau kunci kontak berfungsi untuk mematikan dan mengaktifkan sistem pengapian. 3, ya. Nih, letaknya di sini. 4. Di sini nih, yang warna biru. Kontak pemutus berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus basis dari transistor ke massa. Ini ya, ini yang kita bicarakan. Kemudian ada 2 buah TR atau transistor. Transistor 1
kemudian transistor 2. Ya, ini dihubungkan secara paralel ini, lanjutan. Transistor 1 berfungsi untuk memicu kerja transistor 2 dengan memutus atau menghubungkan arus ke basis transistor 2. Ulangi lagi ya, TR1. Transistor 1 berfungsi untuk memicu kerja transistor 2 dengan memutus atau menghubungkan arus ke basis transistor 2. TR2 yang di bawah. Warnanya sama-sama hijau tapi letaknya di bawah. Transistor 2 berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus dari kumparan primer koil ke massa. Ulangi lagi. Transistor 2 berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus dari kumparan primer koil ke massa. Oke ya, TR1 sama TR2. Ini yang warna merah. Warna merah. Cam berfungsi untuk mendorong kontak pemutus agar terbuka sehingga arus yang masuk ke basis transistor dapat terputus. Cam berfungsi untuk mendorong kontak pemutus agar terbuka sehingga arus yang masuk ke basis transistor dapat terputus. Oke, di sini kemudian ada tambahan sebuah dioda. Dioda itu lambangnya seperti ini, perhatikan betul. Dioda lambangnya seperti ini, dipakai untuk blocking. Dioda Zener terutama ini dipakai untuk mensearahkan arus biar tidak terjadi arus balik. Jadi blocking, memblok supaya arusnya nanti searah. Dioda Zener berfungsi untuk menyalurkan tegangan induksi diri pada kumparan primer koil ke massa. Oke ya. Dua buah kumparan yang ada di atas. Ini kalau belajar pengapian biasa mungkin udah tahu ya. Kumparan primer dan kumparan sekunder. Ini ada di koil. Komponennya namanya koil. Koil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi di atas 10.000 volt. Ya, 12 menjadi di atas 10.000 koil. Kemudian setelah dari sini, ini ada kabel. Kabel tegangan tinggi koil berfungsi untuk meneruskan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil ke distributor. Ya, menuju ke distributor yang warna biru. Tergantung jumlah busi di masing-masing engine, jika businya ada 4, maka distributor akan membagi menjadi 4 busi. Dengan cara apa? Berputar. Di sini ada rotor. Jika silindernya 3, maka di sini juga akan ada 3 kabel busi. Tergantung dari jumlah silindernya. Ya. Distributor berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tegangan tinggi dari koil ke tiap-tiap busi. Oke, kemudian di sini ada kabel koil. Kabel koil jumlahnya hanya 1. Tetapi kalau kabel busi jumlahnya sesuai dengan jumlah silindernya. Kabel busi berfungsi untuk meneruskan tegangan tinggi dari distributor ke tiap-tiap busi. Ya, tiap-tiap busi, jadi semuanya. Jadi kalau misalkan seperti mobil Kijang, itu ada 4 silinder, berarti kabel businya ada 4. Seperti mobil Toyota Agya, karena jumlah silindernya 3, maka di situ kabel businya juga hanya 3. Ya. Kemudian komponen pengapian yang terakhir, pasti udah banyak yang kenal ini. Busi berfungsi untuk memercikan bunga api akibat loncatan tegangan tinggi pada elektroda-elektrodanya. Ya, itu komponen busi. Kemudian di bawah arus itu berpindah dari positif baterai menuju ke negatif baterai. Maka di sini ada lambang yang seperti apa ini, garpu ini yang paling bawah ini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini. Ini adalah lambang massa. Jadi arus itu nanti akan berpindah dari positif baterai terus nanti sesuai dengan alirannya menuju ke negatif atau ground. Oke ya. Kali pertama 10 menit yang pertama Pak Aris jelaskan mengenai komponennya dulu. Pastikan bahwa kamu sudah menulis semuanya di buku casismu sesuai dengan nama komponen dan fungsinya. Setelah ini akan kita lanjut mengenai kerja rangkaian.
Oke. Oke, kita lanjut ke kerja rangkaian ya. Diperhatikan betul tadi setelah komponennya sudah, sekarang kita masuk ke kerja rangkaian. Ya, ini kerja rangkaian. Ya. Perhatikan di layar itu ada gambar ya. Nah, di situ ada warna yang mengalir. Nah, itu gambar warna merah yang mengalir ini dan warna biru ini menunjukkan arus yang mengalir. Ini saya biarkan dulu biar bergerak. Tugas kamu nanti adalah menjelaskan kerja dari rangkaian sistem pengapian elektronik ini. Ya, menjelaskan aliran kerjanya. Ketika posisi platina menutup dan posisi platina membuka. Nanti sudah ada panduan di layar. Ya, jadi nanti belajarnya lebih terfokus dan lebih mudah. Ini animasi bergerak terus, jadi nanti ketika Pak Aris tunjukkan harus diperhatikan betul mengenai aliran dari yang ada di sini, ya. Paham ya? Ini diagram kerjanya dulu, jadi urutannya nanti dijelaskan di awal. Pada saat kontak pemutus tertutup, transistor 1 kondisinya on dan transistor 2 juga kondisinya on, sehingga arus mengalir ke kumparan primer koil dan terjadi medan magnet pada koil. Bisa dijelaskan ya. Saya ulangi lagi. Pada saat kontak pemutus tertutup, transistor 1 kondisinya on dan transistor 2 juga kondisinya on, sehingga arus mengalir ke kumparan primer koil dan terjadi medan magnet pada koil. Oke, ini gambarnya sudah buka platinanya. Jadi penjelasannya nanti dulu ya. Ini platinanya ketika membuka. Nanti yang kedua. Jadi ini cukup didengarkan dulu yang tadi Pak Aris sampaikan. Didengarkan dulu mengenai penjelasannya. Ya, sebentar. Oke, kerja rangkaian ya. Pada saat kontak pemutus tertutup, transistor 1 kondisinya on dan transistor 2 juga kondisinya on, sehingga arus mengalir ke kumparan primer koil dan terjadi medan magnet pada koil. Oke, itu saat platinnya on. Ini platina tertutup, arus dari positif baterai, lihat ini tunjuk saya, kemudian fuse, kemudian kunci kontak, masuk ke emitor, basis, kemudian R1, R2 juga lewat, kemudian kontak putus massa. Sehingga transistor 1 on. Transistor 1 on dari baterai, fuse, kunci kontak, kemudian emitor, basis, kemudian kolektor R3, R4 massa. Dari basis menuju ke emitor massa, sehingga TR2 kembali on. TR2 on, maka arus dari positif baterai, fuse, kunci kontak menuju ke kumparan primer massa. Oke ya, itu cara kerja saat platina menutup. Oke, sampai itu dulu. Jadi hari ini kita belajar mengenai komponen, kemudian fungsi, kemudian kerja rangkaiannya cukup satu dulu, yaitu saat platina menutup. Nanti di Google Classroom, nanti Pak Aris kasih sedikit gambar ya mengenai cara kerja itu. Nanti silahkan rangkum sendiri di buku catatanmu. Ingat, semua tugas jika tidak saya minta upload, tidak usah diupload dulu. Suatu saat akan saya minta untuk diupload. Oke? Saya kira itu dulu, tetap semangat. Sekolah masih proses untuk pengajuan ke dinas untuk tatap muka. Semoga segera diberi izin sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka dengan protokol ketat tentunya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, ya.
Jangan lupa besok di bulan Oktober masih ada vaksinasi yang kedua, nanti harus ikut semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.